Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali diskusi kita. Sebagai informasi bahwa tadi dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Basarnas FH Bambang Sulistyo, sudah dikonfirmasi sudah sebanyak 30 jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan rincian 10 jenazah dalam proses keberangkatan menuju kota Surabaya untuk dilakukan identifikasi lanjutan oleh tim DVI. Sementara 4 masih di kota Pangkalan Bun, di mana 4 itu baru saja diturunkan dari helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. 8 lainnya sudah di Surabaya dan 7 di atas kapal laut maksud kami KRI Bung Tomo dan satunya di kapal milik Malaysia KD Pahang. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Pak Sani Limunan dan Ibu Jun Luhulima. Pak Sani dan Bu Jun, ini kalau kita lihat kondisi cuaca ini kan merupakan sebenarnya kalau kita selalu mengatakan cuaca tidak bersahabat, justru kita harus bersahabat dengan cuaca dan alam gitu kan. Tapi saya sangat paham betul bahwa untuk menjadi seorang penyelam, dia bukan saja harus sadar kondisi cuaca, tapi sadar segala konsekuensi dan risikonya bisa mengancam nyawa mereka. Bagaimana ini? Sebagai penyelam memang mereka yang menolong itu bekerja itu sebenarnya mereka punya kondisi fisik yang harus dijaga. Artinya mereka menyelam setiap hari, perlu kan mereka punya badan dingin, yang bisa terjadi hipotermia. Kehilangan panas tubuh. Yang kedua, di mana makan, tidur, mereka juga kan kurang. Nah, disinilah saya melihat teman-teman yang bekerja ini benar-benar secara rela melakukan semua evakuasi karena kemanusiaan. Tapi di mana teman-teman yang juga korban dari keluarganya ini terlalu banyak menuntut, kesian buat mereka yang bekerja yang menolong. Akhirnya apa? Mereka sendiri bisa jadi korban. Betul. Justru Bu Jun, kita harus memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa pelaku penyelam ini pun juga harus diketahui bahwa ini bisa konsekuensi pada nyawanya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga korban terkait bahwa penyelam ini membutuhkan risiko cukup tinggi? Ya, artinya ya kalau saya menyampaikan kita kan berhadapan dengan alam ya. Betul. Dan tentu saja yang kalau berhadapan dengan alam kita nggak bisa melawan alam, kita harus menyesuaikan diri dengan alam itu. Jadi mungkin satu hal ya kami semua akan mendukung dengan doa, berharap bahwa kondisinya memungkinkan untuk melakukan pencarian kembali. Karena kalau tidak malah yang kita takutkan akan berbahaya bagi teman-teman kita yang berkorban, yang mau mencari jenazah-jenazah yang ada di bawah air itu. Jadi break dulu ya sambil menunggu alam. Karena ada persyaratan untuk masuk ke dalam air gitu. Jadi artinya itulah yang perlu dipahami oleh para keluarga dari korban bahwa tidak dalam segala cuaca orang bisa masuk. Karena safety itu yang utama. Ya, kalau penyelam sendiri sebenarnya dibagi dalam berapa kategori sih terkait dengan lokasi atau area yang dilakukan dalam sebuah penyelaman? Maksudnya kategori misalnya itu adalah ada level kualifikasi. Iya. Kalau kami di asosiasi kami POSI ya, Persatuan Olahraga Selam Indonesia, itu kita punya beberapa level. Jadi level pemula yaitu bintang 1, level A2 jadi yang level kedua dengan persyaratan tertentu karena harus belajar teori maupun praktek di kolam dan di laut. Lalu ada level 3 dan level 4. Jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dari bintang 1 sampai bintang 4 ini apakah mewakili tingkat kedalaman laut atau air yang bisa dicapai oleh masing-masing level? Ada kurikulumnya. Jadi artinya kalau misalnya A1 dia baru boleh sampai kedalaman tertentu, katakan 15 meter. Tetapi tentu juga durasinya tidak boleh panjang. Lalu satu kali menyelam itu berapa kali dalam satu hari gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya level yang berikutnya itu ada persyaratannya, paling sedikit sudah menyelam 20 kali. Lalu kedalaman mencapai 30 meter. Kemudian juga sudah bisa mempraktekkan semua yang dipelajari di kelas maupun di kolam. Iya. Apalagi Pak Sani ini, kalau penyelam ini kan membutuhkan dan menggunakan peralatan selam ya. Berapa berat peralatan selam yang dikenakan oleh seorang penyelam ini? Kalau di atas permukaan laut, di darat itu kita pakai tabung maupun BCD kurang lebih 16 kilo. 16 kilogram. 16 kilogram. Tapi ketika sudah masuk ke laut, air, udah hampir jadi titik nol, netral. Gitu. Jadi mereka hanya bermain dengan weight yang mereka bawa, maupun bermain dengan inflator untuk udara. Betul. Tapi kalaupun berat itu bisa jadi nol, tapi kan dengan kondisi peralatan itu mengganggu ruang gerak penyelam juga kan? Pasti.
pastinya mengganggu karena dia punya rompi jaket yang besar di depan, ataupun pakai bed buoyance yang tidak ada. Perlu latihan khusus untuk menggunakan peralatan selam itu? Semuanya itu perlu karena ada katakan kita nggak bisa lupa adalah Allah bisa karena biasa, sudah bisa karena sudah biasa. Berapa lama waktu yang ideal dibutuhkan bagi seorang penyelam profesional sehingga mampu menguasai segala peralatan penyelaman? Semua itu tergantung dengan kemampuan dan tingkat level yang mereka pelajari. Tingkat awal pemula tentu kan mereka masih diawasi. Tingkat level kedua mereka sudah bisa melakukan kegiatan di mana nyelam malam, nyelam dalam. Level ketiga mereka sudah masuk bisa membantu orang, menolong diri sendiri, rescue. Ya, Bu Jun, kalau di asosiasi sendiri apakah ada pelatihan khusus untuk penyelam yang melakukan penyelamatan? Ada, tetapi meskipun kita punya satu pelajaran yang namanya rescue diving, tetap di level tertentu yaitu level 2. Level 1 sudah mulai diperkenalkan, level 2 sudah mulai praktis ya. Level 1 pun juga sudah mulai praktek juga. Sudah diperkenalkan sejak awal ya. Dia harus bisa menolong dirinya sendiri. Itu yang terpenting. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bawah. Suatu hal yang masalah kecil mendadak bisa jadi masalah besar di bawah sebab air. Beda sekali menyelam untuk rekreasi dengan menyelam untuk penyelamatan gitu kan. Artinya pelatihannya juga sangat berbeda Pak Sane ya. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kondisi cuaca seperti ini, kemudian ada seorang penyelam profesional, tapi dalam tanda petik dipaksa oleh kondisi harus melakukan upaya penyelamatan. Tapi dia sadar betul bahwa ini resikonya cukup tinggi Pak. Nah tentu kita harus berpikir panjang, apakah yang kita lakukan ini mengorbankan diri kita sendiri atau tidak. Penyelam bisa menolak Pak? Bisa menolak, karena daripada dia menjadi korban sendiri, siapa mau nolong lagi? Iya. Gitu. Jadi dia harus berpikir dan dia harus bertindak apa yang dia lakukan. Kalau dia sedang anggap tidak mungkin, nggak usah dilakukan. Apa perbedaan antara penyelam yang melakukan upaya penyelamatan dengan yang tidak? Kalau penyelam rekreasi mereka hanya menikmati alam segala. Tapi penyelam penolong berarti mereka harus benar-benar berpikir, bertindak apa yang mereka hadapi. Kalau misalnya ketemu jenazah di bawah kan tetap bobotnya jadi 0 juga kan? Jenazah sama kan? Sama. Tapi ada upaya khusus untuk misalnya melakukan upaya evakuasi dari tentulah, laut. kita sebagai penyelam tentu kita harus bisa menolong. Dan kita melihat korban begitu, kita harus bisa tolong bagaimana evakuasi untuk mengangkat ke atas. Dengan cara tentu kita mengangkat ke atas dengan bantuan BCD kita, kita angkat sampai permukaan, kita tarik ke kapal. Nah, di mana tinggi gelombang ini setelah kita sampai ke permukaan pun bisa lepas. Karena gelombang terlalu tinggi, Maya setelah sampai ke permukaan bisa lepas. Artinya cobaan itu belum selesai ketika jenazah sudah berhasil dipegang ya. Bu Jun, ini tugas penyelamatan ini ya sebenarnya sampai di mana? Apakah ketika berhasil menemukan korban kemudian sampai di atas atau sampai jenazah atau korban itu dievakuasi ke kapal atau seperti apa? SOP-nya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau di dalam pelajaran ya, kan kita pelajarannya ada knowledge, ada praktis ya. Itu tentu yang diutamakan adalah bagaimana menyelamatkan orang itu pertama. Jadi rescuing. Nah, itu ada pelajarannya, ada teorinya dan itu harus dipraktekkan. Nah, kemudian kalau penyelam penolong ini dia tentunya tugasnya mengambil si korban di bawah naik ke permukaan, itu ada teorinya juga, ada pelajarannya. Kemudian dari permukaan dia harus menyelamatkan dengan memberikan pernapasan buatan. Itu kalau masih hidup. Betul. Ya. Pernapasan buatan di permukaan sampai naik ke atas kapal. Nah, itu pun dia masih ada tugas lain, harus memanggil kapalnya untuk menolong. Lalu di atas kapal tetap memberikan bantuan. Kalau ada dokter di atas kapal, langsung bisa diserahkan pada dokter. Tapi kalau tidak, tentu dia harus melakukan upaya dia mandiri harus ya. melakukan sendiri dan itu pelajarannya semua diberikan. Nah, dan ini juga semakin sulit Pak Sani ketika upaya penyelamatan dilakukan sendiri oleh seorang penyelam dibandingkan ketika dalam regu atau beramai-ramai gitu kan. Apa yang membedakan antara penyelamatan sendiri dengan yang dalam grup atau regu? Penyelamatan itu kita harus lihat dulu Pak, tujuannya pertama apa. Kalau memang penyelamatan artinya kita harus mengevakuasi, berarti kita harus mempersiapkan. Mungkin ada kantong udara, di mana kita ketemu mayat, kita bantu ikat, kita kasih kantong udara supaya mereka naik ke atas sendiri, baru kita tarik sampai ke pantai atau ke kapal, bagaimana menaikkan evakuasi ke kapal. Itu yang kita harus lakukan sendiri, Pak. Baik, Pak Sani, Bu Jun, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi di kesempatan terakhir ini saya ingin minta statement dari Anda berdua, Bu Jun, apa yang bisa disupport oleh asosiasi terkait dengan upaya penyelamatan penumpang AirAsia QZ 8501 ini?
Ya, kalau kami dari asosiasi kami artinya tentu kami punya kepedulian. Jadi ketika misalnya dibutuhkan tenaga, maka kami siap gitu untuk mendukung dengan catatan tentu kondisinya memungkinkan untuk melakukan pencarian. Ya, kemana misalnya publik atau tim bisa melakukan komunikasi kepada asosiasi? Kami berkantor di ini apa namanya kolam renang Bung Karno, Gelora Bung Karno Senayan. Bung Karno ya? Ya. Oke, di situ mudah ditemukan kantor asosiasi. PB Pos. Iya, baik. Pak Sani terakhir, bagaimana kondisi alam ini bisa Anda prediksi terkait dengan upaya pencarian? Mudah-mudahan juga bisa ketemu semua ya. Waktunya kira-kira berapa lama? Saya merasakan satu kondisi memang cuaca alam kok memang sangat seperti demikian akan bertambah lagi, akan mungkin makin lebih sulit. Tetapi bila mana titik dari pencarian yaitu ACRS sudah ketemu, itu lebih mudah karena kita bisa membuat jangkar untuk mendapat satu titik yang dimana bisa sama-sama bekerja dengan keras. Tapi kalau lihat titiknya sendiri kita belum ketemu adalah memang tapi masih arus juga cukup deras, Pak. Arus dan angin dan gelombang itu yang penting sekali kita melihat prediksikan. Gitu. Bagaimanapun kondisinya, mudah-mudahan cuaca ini bisa menjadi reda bersama dengan kita semua supaya keluarga semua bisa tenang dan teman-teman yang dari Basarnas, Angkatan Laut, polisi segala bisa cepat menemukan. Ya, baik, itu harapan kita semua. Pak Sani Bojun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Dan pemirsa, demikian diskusi kita. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.